Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah wa akhwat fillah, a'azzana Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berikan seutuhnya kepada kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, baik yang kita suka ataupun yang tidak kita suka, baik yang kita ridha ataupun yang tidak kita ridha. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum, dan kami telah memberikan kepada kalian semua perkara yang kalian minta. Kata minta di sini bukan berarti hanya sebatas yang kita doa saja, bukan hanya sebatas yang kita panjatkan kepada Allah, yang kita ulu-ulukan kepada Allah, yang kita mengadu dan mengeluh kepada Allah, bukan. Karena tidak semua dari apa yang kita minta Allah kasih, dan tidak semua yang Allah kasih adalah yang kita minta. Tidak semua yang kita minta itu Allah kasih, dan tidak semua yang Allah kasih itu yang kita minta. Sehingga maksud kata di sini, wa atakum min kulli ma sa'altum, sungguh kami telah berikan kepada kalian apa-apa yang kalian minta adalah apa-apa yang kita butuhkan. Karena terkadang kita tidak tahu apa kebutuhan kita. Kadang kita tidak ngerti mana yang terbaik buat kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta, pasti lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an taqrabu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian itu cinta dengan sesuatu, ternyata itu buruk buat kalian. Kita minta suatu perkara, kita minta suatu hal, kita mohon nangis minta sama Allah, dengan sujudnya, dengan angkat tangannya, dengan tahajudnya kita minta sama Allah, Allah gak kasih. Allah gak kasih sama kita. Karena ternyata kalau itu Allah kasih sama kita, itu berpotensi merusak akhirat kita. Kita mungkin gak sadar, kita gak tahu. Kita gak tahu bagaimana kehidupan akhirat kita karena kita belum wafat. Tapi Allah tahu imbas dari perbuatan seorang hamba. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan apa
Ta'ala lanjutkan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya saja kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, mustahil ada yang bisa menghitungnya. Karena tadi terkadang kita melihat sebuah musibah itu hanya sekedar musibah, bukan sebagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita melihat ujian yang Allah kasih sama kita hanya sekedar ujian, hanya sekedar cobaan. Kita tidak mengingat hal tersebut sebagai kebaikan yang Allah kasih sama kita, sebagai teguran untuk kita bisa jadi lebih baik, sebagai pengubur dosa-dosa kita, sebagai penyelamat kita bahkan di akhirat. Oleh karena masalah sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita lihat bagaimana hukum had dalam agama Islam, hukum had dalam agama Islam itu terkesan menyeramkan, terkesan kejam. Orang maling potong tangan, orang zina belum nikah dicambuk, yang sudah nikah dirajam, kemudian mukhabar dicambuk, yang membunuh dibalas dibunuh. Seolah kejam jemaah, seolah mengerikan, tapi tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Sesungguhnya di dalam perkara qisas tersebut, di dalam hukum-hukum had tersebut ada kehidupan. Satu yang dipenggal jutaan manusia yang tak berani melakukan perbuatan. Satu yang dirajam jutaan manusia yang ada yang berani melakukan hal tersebut. Satu yang dipotong lengannya ribuan manusia yang berani mencuri. Dan aneh, banyak dari kaum muslimin yang menganggap itu adalah suatu hal yang kejam, suatu hal yang mengerikan, seolah-olah itu aib dari agama mereka. Demi Allah tidak. Mengapa kaum muslimin di hari-hari ini kubur? Karena mereka jauh dari agama Allah. Sebaliknya, orang kafir, orang kafir di luar sana mengadopsi hukum Islam, mengadopsi hukum Islam. Bagaimana mereka begitu tegasnya memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat salah, apalagi sampai merugikan masyarakat luas. Ada yang ditembak mati, terjadi korupsi dan segala macam. Dan itu membuat takut, membuat ngeri orang-orang yang ingin melakukan keburukan tersebut. Tapi di negara Islam sendiri, sayangnya menganggap hukum tersebut sebagai aib. Dan hukum had yang dilakukan kepada seseorang, hukum had yang dilakukan kepada seseorang di dunia, ketika memang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara hukum had tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuninya. Bahwa dia selesai di dunia, tidak di akhirat. Sekilas mungkin terlihat kejam, sekilas mungkin terlihat sebagai musibah, sebagai kebinasaan. Dia hanya terluka di dunia, dia hanya tersakiti di dunia, dia hanya dipermalukan di dunia. Tapi di akhirat urusannya selesai, urusannya selesai. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat beberapa kali tragedi Rajab di zaman beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Ma'iz dirajam, kemudian Ma'iz tidak kuat dengan rajam tersebut, kemudian Ma'iz bangkit dari lubang yang dipendam tubuhnya di dalamnya, kemudian dia berlari, kemudian dikejar oleh salah seorang sahabat, kemudian ditimpuk dengan tulang betisnya unta sehingga wafatlah Ma'iz di situ. Nabi SAW katakan, sesungguhnya dia telah bertobat kepada Allah, kenapa kau tidak lepaskan dia? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali menerima taubatnya. Ya, orang yang jelas-jelas bersalah dihukum, tapi ketika dia ridha, dia ikhlas dengan hukuman tersebut, menjadikan hukuman tersebut sebagai taubat, urusan di akhirat selesai. Bagaimana wanita Ghamidiyah ketika dirajam, kemudian Khalid bin Walid mengambil batu dan melemparnya dengan begitu kuatnya sehingga darah memuncrat ke badan Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid meneriaki wanita tersebut, mencaci
mencaci maki wanita tersebut. Nabi SAW katakan, sungguh wanita tersebut berbuat taubat. Yang taubatnya apabila taubat dia digunakan oleh orang yang mengambil pajak, mengambil rempati yang tidak pada haknya, berbuat zalim, melakukan riba, mereka mampu bertobat dengan taubatnya wanita tersebut. Saking besarnya taubat wanita tersebut. Di kesempatan yang lain ada lagi wanita yang datang sebagaimana orang yang tadi datang. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati wanita tersebut setelah mati di Rajab. Maka Umar bertanya, "Ya Rasulullah, engkau mensolati seorang wanita yang mati di hukum Rajab dan telah jelas dia berzina?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laqad taaba taubatan." Sungguh dia telah bertobat kepada Allah dengan sebuah taubat yang kusima ala ahli Madinah, yang ketika taubat tersebut dibagi kepada 70 penduduk kota Madinah, baik dari kalangan Muhajir ataupun kalangan Ansar. Cukup taubatnya satu wanita tersebut untuk mewakili 70 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita berzina, dan ketika dia bertobat kepada Allah dan menerima takdir yang Allah berikan kepada dia, takdir yang mungkin terlihat buruk, terkesan mengerikan, terkesan sadis, dan ketika dia terima ibrah tersebut, pelajaran tersebut dalam hidup dia, sehingga dia mengorbankan dirinya, merebus dirinya demi kebaikan dia di akhirat, maka itu semua menjadi kebaikan buat dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semua. Begitulah kita cuma sekali sumber nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menerima takdir Allah, bukan hanya yang baik-baik saja, segala macam takdir harus kita terima dengan lapang dada, meskipun terkadang sakit, meskipun terkadang menyesalkan dada kita. Maka di hari-hari ini, dikala kita menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi sebuah bencana, musibah, penyakit, ujian, cobaan, hendaknya kita mencoba untuk bisa bersabar dan menghadapi segala sesuatu tersebut dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena kondisi kita di hari-hari ini, setelah kita mulai berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, ketika kita mulai hijrah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menanti kita bukan hanya sekedar nikmat dari Allah, bahkan sebaliknya akan banyak sekali ujian yang akan datang silih berganti nafas kita, dan kita butuh berhati. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering sekali kita ulang-ulang di dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra." Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa sabar dengan perkara, dengan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu tersebut? Mana mungkin kita bisa hidup dengan tenang, bisa sabar dalam menghadapi gelombang ujian, kalau kita tidak punya ilmunya, kalau kita tidak mempelajari tentang dinamika kehidupan tersebut. Maka dalam kehidupan kita butuh ilmu, butuh ilmu. Dan kehidupan seorang muslim itu tidak akan mulus-mulus begitu saja. Pasti akan menghadapi gejolak, gelombang fitnah dan ujian cobaan. Maka kita butuh dengan ilmu. Oleh karena jamaah sekalian, semoga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran di ayat yang ke-140, "Iyabsaskum qarhun faqad massal qawmu qarhun mithluh." Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang kondisi kaum muslimin ketika selesai perang Uhud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iyabsaskum qarhun." Engkau di hari ini, ketika setelah perang Uhud ini, atau ketika di perang Uhud tersebut, kalian mendapatkan luka, kalian mendapatkan suatu ujian. Kita tahu bagaimana dahsyatnya
Sampai sebagian dari para ulama mengatakan bahwa perang Uhud kaum muslimin kalah. Meskipun sebagian dari mengatakan bahwa perang Uhud kaum muslimin belum kalah, masih siap berperang. Nah, orang musyrikin karena mereka sudah menggempur kaum muslimin, mengucapkan kaum muslimin, mereka merasa puas dan pulang begitu saja. Sehingga perang Uhud bisa dikatakan kaum muslimin belum kalah. Mengalami kerugian besar, iya betul. Mengalami kerugian besar jelas. Dan secara statistik memang betul kaum muslimin kerugian lebih besar daripada kaum musyrikin. Namun secara pertarungan, secara peperangan belum selesai sebenarnya. Kaum muslimin masih menunggu kaum musyrikin menyerang. Namun kaum muslimin berlindung di balik di atas bukit. Orang musyrikin melihat ternyata kaum muslimin cerdas juga. Ketika mereka di atas bukit dan posisi itu menguntungkan bagi kaum muslimin dan membuat rugi orang musyrikin. Karena sehebat apapun mereka, ketika musuh itu di atas, itu akan mengalami kesulitan secara dinamis. Dan hebatnya kaum muslimin ini, masya Allah, bijaksana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memilih posisi peperangan itu membelakangi matahari. Membelakangi matahari. Ini salah satu strategi perang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berperang dengan cara membelakangi matahari terbit. Sehingga ketika mulai peperangan itu dimulai ketika setelah matahari terbit dan berhenti ketika matahari terbenam. Ketika mulai peperangan dengan silau cahaya matahari itu akan mengganggu pandangan dari orang-orang musyrik. Maka ketika orang musyrik naik ke atas bukit, orang musyrik itu agak sedikit terbungakan karena silau. Dan posisi kaum muslimin itu lebih mudah. Dengan posisi tersebut serangan jauh kaum muslimin lebih efektif karena anak panah itu akan tertarik dari gravitasi. Sedangkan mereka ketika melempar anak panah ke atas, jaraknya akan semakin pendek. Maka secara geografis Nabi SAW mana? Di kala terakhir meskipun kondisi kaum muslimin namun kaum muslimin penuh dengan luka, penuh dengan kerugian di kala perang. Dan Allah katakan, iya zasmun farhum. Di perang ini, di perang Uhud ini kalian mengalami luka. Waktu masal kaum farhum mithlu. Tapi tenang saja. Kemarin perang Badar, mereka juga sama terluka seperti ini. Sama. Allah katakan sama. Sekarang kamu terluka, kemarin mereka sudah terluka. Terus apa yang diributkan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa tilkal ayyam." Dan seperti itu hari-hari. Nudawilha bainan nas. Seperti itu hari-hari kita putarkan di kehidupan manusia. Terkadang kita mengalami kejayaan, terkadang kita mengalami kemunduran. Tilkal ayyam, itulah hari-hari. Dan sunatullah memang seperti itu kehidupan. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Terus apa tujuannya? Kenapa Allah jadikan kehidupan seperti itu, berputar seperti itu? Terkadang kita jaya, terkadang kita mengalami sebuah kehancuran. Kehidupan manusia digilir, terkadang orang bahagia, terkadang orang sengsara, terkadang orang sehat, terkadang orang sakit. Untuk apa itu semua? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa liya'lamullahu agar Allah Subhanahu wa taala melihat mana di antara mereka yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil mereka menjadi orang-orang yang syahid. Setelah ujian tersebut, oleh karenanya mati syahid itu bukan hanya di medan perang, bukan hanya di medan perang. Banyak mati syahid modelnya. Wafat ketika bermajelis ilmu, ketika dalam melakukan perjalanan dalam ilmu, ada yang wafat karena tenggelam, ada yang karena sakit perut, ada yang wafat karena melahirkan. Banyak mati syahid itu. Dan Allah Subhanahu wa taala perhatikan hamba-hambanya. Allah kasih ujian, cobaan dan segala macamnya, tidak lain dan tidak bukan untuk ngetes mana yang iman itu benar-benar, mana yang iman itu jujur gitu. Sehingga nanti pada akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala akan mengambil mereka, Allah wafatkan mereka menjadi seorang syuhada. Dan Allah tutup ayat ini, Wallahu la yuhibbul zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Dan ini yang terjadi zaman sekarang. Di hadapan kita manusia akan tidak ada lagi
istilah bahasa itu berkelit nanti di akhirat. Tidak ada lagi alasan untuk menjadikan pembelaan yang digunakan untuk diri mereka. Tidak ada justifikasi lagi nanti di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada manusia itu semua. Allah telah berikan ujian, Allah telah berikan cobaan, dan terlihat yang beriman akan bersabar, akan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kekurangan yang dia alami tersebut sebagai suatu berkah buat dia, dan dia akan terus menjalani kehidupan. Bukan malah hancur, bukan malah membunuh, bukan malah tambah drop. Oleh karena jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hadapi itu semua dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus melangkah dengan ilmu dan berpijak dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan ini sampai kita wafat nanti penuh dengan ujian dan cobaan. Berbicara tentang ilmu jamaah ini semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak sekali menemukan berbagai macam karya ilmu yang lahir dari sebuah kesulitan hidup, yang lahir dari sebuah kesengsaraan, kekurangan, kemiskinan dan segala macamnya. Yang karya-karya tersebut meskipun dibentuk dari segala macam bentuk kekurangan, kesengsaraan dan segala macamnya, menghasilkan sebuah karya yang begitu indah, yang begitu menawan, yang bisa merubah dunia untuk menjadi dunia yang lebih baik dan lebih indah. Kalau kita mau ambil contoh yang sangat agung, lihatlah bagaimana kehidupan baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita akan temukan bahwa beliau SAW menjalani hari-harinya itu tidak mudah. Dari mulai beliau lahir, kelahiran beliau SAW tanpa ditemani oleh seorang ayah. Beliau lahir dalam kondisi yatim. Beliau bukan anak orang kaya, bukan seorang anak yang diliputi dengan pakaian-pakaian brand, bukan. Pakaian-pakaian kesombongan, bukan. Beliau SAW bukan seorang anak yang Masya Allah semuanya hidupnya terjamin. Bahkan dengan mudah dia bilang, "Bu, mau jajan?" gitu. Beliau SAW hidup di atas kemiskinan, kesederhanaan. Beliau lahir tanpa seorang ayah. Ayahnya telah wafat. Kemudian setelah dilahirkan, beliau dibawa jauh pergi dari kota Makkah, dibawa oleh seorang wanita yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad. Itu pun ceritanya bukan karena Nabi SAW menjadi bayi yang diperlukan oleh para wanita. Beliau SAW dibawa oleh Halimah dan suaminya karena mereka sudah terlambat. Ketika rombongan dari kampung Bani Sa'ad berangkat ke kota Makkah untuk mencari bayi-bayi yang bisa dijadikan bayi sepersusuan, sehingga mereka nanti mendapatkan upah. Halimah dan suaminya adalah seorang yang miskin. Mereka berangkat menggunakan unta yang sudah sangat amat tua dan jalannya sangat amat lambat, sehingga ketinggalan rombongan. Ketika rombongan Bani Sa'ad sampai ke kota Makkah, mereka berebut mencari bayi-bayi yang bisa mereka jadikan sebagai bayi susuan untuk mereka mendapatkan upah. Di antara bayi-bayi tersebut adalah Nabi kita Muhammad SAW. Namun sayangnya, beliau SAW setiap ditawarkan kepada rombongan dari Bani Sa'ad tersebut, mereka menolak. Karena mereka tahu bahwa Nabi SAW adalah seorang anak yatim. Mereka berpikir, untuk apa kami memberikan susu kepada anak yatim, sedangkan kami nanti tidak digaji? Keluarga Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang punya berharga, bukan. Maka mereka pun berpikir, ini anak tidak bawa manfaat nantinya buat kita. Maka mereka pun semua berbagi. Iya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbagi yang diperlukan. Lucunya, masya Allah, kalau buat saya aja anaknya ya bu ya, gitu kan? Bukan seperti hingga sampailah Halimah bersama dengan suaminya ke kota Makkah. Ketika semua dari rombongan Bani Sa'ad mendapatkan bayi, dia belum. Maka ditawarkanlah Nabi kita Muhammad SAW kepada Halimah. Awalnya Halimah mencari lagi yang lain, mencari putar lagi kota Makkah yang lain, putarinya kota Makkah. Semua bayi sudah habis diperbutkan zaman rombongan yang sudah datang lebih awal. Maka akhirnya Halimah pun berpikir, ya, masa iya saya sudah sampai kota Makkah pulang tidak bawa apa-apa. Maka akhirnya diambillah Nabi kita Muhammad SAW oleh Halimah. Meskipun dalam kondisi terpaksa awalnya, namun itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi SAW dibawa sama Halimah, Subhanallah, unta yang tadinya tua kalau lemah menjadi unta yang paling cepat jalannya di antara rombongan. Bahkan sampai ketika rombongan tersebut sudah berangkat pulang, karena sudah selesai urusan, Halimah pulang belakangan, tapi untanya mampu menyusul rombongan yang sudah berangkat duluan. Berkahnya bisa Allah. Singkat cerita, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Bani Sa'ad, jauh dari kota Madinah dan kota Makkah, dengan segala macam bentuk kesederhanaan. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tragedi pembelahan dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah keluarkan bagian kecil dari hatinya, dari jantungnya yang sudah tertempat syaitan, kemudian dicuci hatinya dengan air zam-zam dari bejana emas. Kemudian ketika melihat hal tersebut, teman-teman yang berada di sekeliling Nabi SAW mengadu kepada Halimah. Kemudian Halimah pun menemui Nabi SAW sudah wajahnya pucat, sehingga Halimah takut terjadi apa-apa kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga dipulangkan ke kota Makkah kepada ibunya Aminah. Kemudian setelah itu Aminah berangkat mengunjungi keluarganya dan mengunjungi makam bapaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian tidak lama dari itu Aminah pun meninggal. Kemudian Nabi SAW terus berjalan dengan segala macam bentuk kesulitan di hidupnya. Beliau SAW tidak hidup dengan enak. Beliau pindah diasuh oleh kakeknya. Kemudian setelah itu digeser oleh pamannya. Pamannya lupa, ada seorang yang miskin pula. Hingga akhirnya subhanallah, begitu Nabi SAW akhirnya menjadi seorang pembala kambing, kemudian berangkat menjadi seorang pedagang. Kemudian akhirnya bergeser waktu, akhirnya Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama, dicaci maki. Bahkan ketika Nabi SAW sujud di hadapan Ka'bah, dituang di atas tubuh Nabi SAW kotoran unta dan segala macam, diisi perut unta dituang di situ. Diberikan ujian dan cobaan berdakwah di kota Makkah, tidak ada yang ikuti Nabi SAW kecuali hanya sedikit. Bahkan Nabi harus terusir karena hampir dibunuh oleh kaumnya sendiri dan seterusnya. Tapi dengan kesabaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengubah dunia menjadi dunia yang lebih indah, yang lebih tenang, yang lebih nyaman untuk ditinggalkan, untuk dihuni, dan tentunya dunia menjadi tempat yang diselimuti dengan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan manusia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam contoh nyata dari bagaimana sulitnya kehidupan yang menghimpit diri beliau itu menjadikan sebuah karya yang indah, sehingga tidak menjadi alasan buat kita ketika kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami hari ini menghalangi kita dari membuat karya atau kenangan indah dalam kehidupan kita. Kemudian jemaah sekalian semoga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari contoh-contoh nyata tersebut lahirlah sebuah karya yang sama-sama lahir dari rahim kemiskinan, rahim kesulitan hidup, rahim penuh kekurangan, menjadi sebuah karya yang begitu fenomenal, sebuah masterpiece, menjadi karya yang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan dunia menjadi lebih indah,
dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia lebih bermartabat, menjadikan dunia lebih bertaufik, lebih bertauhid. Dan menariknya, karya ini tidak hanya bisa kita kagumi dari jauh, tapi lebih dari itu, karya tersebut bisa kita pelajari. Di saat mungkin karya-karya lain kita hanya bisa menikmatinya saja, mengaguminya saja. Ketika kita mau masuk ke dapur, apa sih rahasia dari karya tersebut? Mungkin kita tidak akan diizinkan. Tapi beda dengan karya ini. Sebuah karya yang bahkan dari mukadimahnya saja kita sudah diajarkan kunci-kunci untuk mendapatkan kesuksesan, membuat karya terindah dalam hidup kita. Sebuah karya, subhanallah, para ulama menjuluki karya tersebut dengan kutiba lahu qabul fil ummah. Sebuah karya yang diterima, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan karya tersebut sebagai sebuah karya yang diterima oleh umat seluruhnya. Karya tersebut belum pernah kita mendengar cacian atau perendahan dari salah seorang ulama pun terhadap karya tersebut. Yang kita dengar adalah selalu pujian, dan pujian. Selalu ketika para ulama berbicara tentang karya tersebut, isinya adalah kekaguman, dan kekaguman. Karya tersebut adalah sebuah karya yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang beliau beri judul sebagai sebuah kitab Riyadhus Shalihin. Sebuah kitab yang beliau kasih judul Riyadhus Shalihin, yang artinya adalah taman-taman orang-orang saleh. Taman-taman orang-orang saleh. Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang saleh. Sebuah kitab yang Masya Allah, yang menjadikan beliau rahimahullah sebagai seseorang yang digelari dengan muhyiddin. Seseorang yang digelari dengan muhyiddin. Apa itu muhyiddin? Seseorang yang menghidupkan kembali agama. Seseorang yang menghidupkan kembali agama. Meskipun beliau rahimahullah gak suka dengan gelar ini, beliau benci sekali dengan gelar ini. Orang-orang memberikan gelar kepada beliau dengan muhyiddin yang menghidupkan agama karena keilmuan beliau yang begitu dahsyat. Karya-karya beliau, semua karya yang beliau tulis, semua karya yang beliau tulis di segala apapun bidangnya, baik tafsir, baik hadis atau fikih dan segala macam atau bahasa, selalu menjadi sebuah kitab yang dijadikan acuan dan rujukan oleh apapun madhabnya. Beliau rahimahullah adalah seseorang bermadhab Syafi'i, namun karya-karya beliau diterima oleh mereka yang bermadhab Hambali, diterima oleh mereka yang bermadhab Hanafi, diterima oleh mereka yang bermadhab Maliki. Jadi Masya Allah beliau. Bahkan beliau dijuluki sebagai Syekhul Islam, gurunya orang Islam secara umum. Karena semua karya beliau diterima oleh apapun madhabnya. Bahkan para ulama menjelaskan tentang kitab yang beliau tulis ini, Riyadhus Shalihin, bahwa kitab Riyadhus Shalihin adalah menjadi kitab peringkat nomor 2. Riyadhus Shalihin adalah kitab peringkat nomor 2 di dunia. Cakupan yang bukan regional, bukan hanya seputar Indonesia atau bukan seputar Jawa, bukan seputar Timur Tengah, tapi dunia. Riyadhus Shalihin adalah kitab ranking atau peringkat nomor 2 di dunia dalam urusan penyebaran dan pengkajian. Kitab yang paling banyak tersebar di dunia ini dan paling banyak dikaji oleh manusia adalah kitab Riyadhus Shalihin peringkat nomor 2-nya.
Wah, kaum muslimin seluruhnya di rumah-rumah mereka, baik yang sudah mengkaji kitabnya atau yang belum mengkajinya, baik yang punya perpustakaan atau yang mungkin hanya punya 2-3 kitab saja di rumahnya, tapi di rumahnya rata-rata itu punya kitab Riyadhus Shalihin. Apa perbedanya? Oleh karena jawab sekali sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini telah menjadi bukti konkret nyata bahwa kitab ini subhanallah menjadi sebuah kitab yang digandrungi dan dikagumi oleh seluruh kaum muslimin dan menjadi peringkat nomor 2 di dunia. Seluruh kitab-kitab ulama yang dikarang dan ditulis dengan begitu indah dan begitu dahsyat, semuanya berada di bawah peringkat dari kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini hanya kalah satu dengan satu kitab. Dari banyaknya jutaan kitab yang dikarang, kitab ini hanya kalah dengan satu kitab. Apa itu? Sahihul Bukhari? Bukan. Sahihul Muslim? Bukan. Kitab ini hanya kalah dengan Al-Quran. Kitab ini hanya kalah peringkat dengan Al-Quran. Dan itu sudah pasti. Karena Al-Quran bukan karya manusia. Al-Quran adalah kalam Allah, langsung firman Allah. Penyebarannya dan pengkajiannya tentu berada di peringkat yang paling tinggi. Namun setelah Al-Quran, subhanallah, kita melihat Shalihin itu apa? Karena alhamdulillah saya membawakan kitab Riyadhus Shalihin yang terjemahnya, dan saya ingin tunjukkan bahwa kitab ini sudah diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Dan hendaknya sioknya kita sebagai seorang muslim, apalagi kita orang Indonesia yang notabene bermadzhab Syafi'i, hendaknya kita punya kitab ini di rumah kita. Meskipun mungkin belum sempat bacanya atau masih dalam dibungkus plastik gitu, tapi minimal ada di rumah. Jangan sampai kita gak masuk golongan dari orang-orang yang berada di peringkat kedua tadi, yang ada kitabnya Riyadhus ini di rumah. Subhanallah, para ulama itu selalu menyanjung kitab ini, selalu bercerita hal-hal baik tentang kitab ini. Dan para ulama menjelaskan bagaimana kok bisa kitab Riyadhus Shalihin menjadi sebuah kitab yang tersebar dengan begitu luasnya dan begitu banyak pengajian dalam kitab-kitab tersebut. Karena kata para ulama tidak ada yang tidak bukan sebabkan pada keikhlasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menyusun. Keikhlasan beliau rahimahullah tatkala menyusun kitab ini, mengumpulkan hadis-hadis yang begitu indah dan begitu mulia, dan itu semua adalah resep yang diracik oleh Imam Nawawi rahimahullah menjadi sebuah kitab yang ketika kita berusaha untuk mempelajari dan mengambil pelajaran dari, maka kita akan membuat karya-karya indah dalam kehidupan kita. Oleh karena jawabkan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seharusnya dan sewajarnya kita belajar dari yang terbaik. Untuk menjadi seseorang yang baik atau menjadi seseorang yang terbaik, kita butuh belajar dari yang terbaik. Dan memang menjadi sesuatu yang terbaik itu terkadang beda ujiannya, beda cobaan. Dia menjadi terbaik karena jalan yang ditempuh adalah jalan yang berbeda dari orang-orang pada umumnya. Dia menjadi yang terbaik karena waktu yang dia berikan untuk Allah berbeda dengan kekuatan manusia yang penuh dengan kelalaian. Maka kita perlu belajar dari yang terbaik untuk bisa menjadi yang terbaik, untuk menjadi the best of people, manusia terbaik. Dan agama Islam selalu mengajarkan itu. Agama Islam selalu mengajarkan.
Lihatlah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dua perkara yang ketika kita berpegang teguh dengan dua perkara tersebut kita tidak akan sesat selama. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran firman Allah. Itu yang pertama, kitabullah. Dan yang kedua, wasunnati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihat, wa khairul huda huda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup? Tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain menjelaskan, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidun. Sunnahnya para sahabat, para khulafa ar-rasyidin, dan mereka adalah the best generasi yang pernah ada di atas muka bumi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Khairul Qur'an qarni." Sebaik-baik masa, sebaik-baik kaum adalah orang yang hidup di zamanku. Islam selalu mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada yang paling terbaik, belajar dari yang terbaik. Kalau dalam urusan duniawi saja, Masya Allah, dalam urusan SMA gitu ya, Masya Allah, mereka berusaha mencari universitas terbaik. Ada yang cari UI, ada yang cari IP, PIT, BUGM. Itu yang mereka harapkan dalam urusan duniawi. Kalau mereka mau belajar bisnis, mereka cari mentor yang terbaik dalam urusan bisnis. Atau kalau keluar negeri, gitu ya, dalam urusan duniawi, mereka mencari apa dan segala macam. Kampus-kampus yang keren, ternama, yang memiliki kualitas tinggi, itu dicari dalam urusan dunia. Lalu mengapa ini semua tidak kita terapkan dalam urusan akhirat? Tidak kita boyong manajemen waktu, cara untuk menggapai kesuksesan dunia itu sebagaimana kita ingin menggapai kesuksesan buat kita pilih bagian-bagian terbest dalam agama Islam untuk kita jadikan patokan. Dan kita beri saleh ini berikan kedua kita. Oleh karenanya, alangkah sayangnya kalau kita hidup di dunia ini dan kita tahu hidup di dunia ini cuma sekali. Karena kehidupan setelahnya bukan di dunia, tapi di alam barzakh, di akhirat kelak, bukan di dunia lagi. Alangkah sayangnya kita hidup cuma sekali di dunia ini. Baca Mas Tipis. Apalagi penulisnya jelas. Semua karyanya adalah sebuah karya yang menjadi masterpiece, menjadi panutan, menjadi rujukan dalam segala bidang ilmu. Karena kita merasa kagum, gitu ya, dengan orang-orang yang punya karya hebat dalam urusan duniawi. Contoh apa? Kalau mungkin bapak-bapak masa atau ibu-ibu zaman itu apa? Harry Potter, gitu ya. Karyanya siapa? J.K. Rowling, gitu ya. Kemudian atau kalau majalah-majalah Indonesia zaman dulu itu kan ada Lupus gitu ya. Wah, itu kan Masya Allah, bisa dikatakan masterpiece zaman dahulu gitu. Itu saja merasa kagum. Ini banyak kerja. Kitab ini Allah Akbar. Sebuah kitab yang menjadi peringkat kedua dunia. Kenapa kita tidak untuk mempelajari meskipun hanya sekali? Dan na'udzubillah. Banyak dari manusia pula boro-boro mau belajar peringkat keduanya, peringkat pertamanya saja mereka tak belajar dari Al-Quran. Banyak dari mereka yang mau belajar Al-Quran. Kejelaskan sebuah yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di hari-hari ini yang penuh dengan kesulitan ini, yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, kita masih memiliki 1001 alasan kenapa kita di hari-hari ini tidak punya uang. Kenapa hari-hari ini kita tidak bisa beli beras? Kita punya 1001 alasan untuk disampaikan dan alasan tersebut bisa diterima. Tapi kita tidak akan pernah punya walaupun hanya satu alasan
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti kita disidang di hadapannya, sudah kita ditanya, kenapa kau belum belajar ini? Kenapa kau belum belajar ini? Kenapa kau tidak belajar Al-Quran? Kenapa kau tidak belajar hadis-hadis yang telah sampai kepada? Apalagi Masya Allah, hujahnya untuk kita zaman akhir zaman itu lebih berat. Kenapa? Karena masalah ilmu, baik Al-Qurannya ataupun hadisnya, semuanya sudah termudahkan. Sudah termudahkan. Dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu masih terpotong-potong, tersebar di kepala-kepala kaum muslimin, tersebar di antara tulang belulang hewan, di antara kulit-kulit, di antara dedaunan. Belum rapi sampai jadi buku. Di zaman kita subhanallah, jadikan satu buku di HP yang sebegini tipisnya saja, hanya Al-Quran. Tidak. Lihat kita para ulama, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Allahu Akbar. Semuanya telah dibukukan, bahkan telah disyarah berjilid-jilid, dan bukan hanya satu ulama, banyak ulama yang mensyarahnya. Dan salah satu dari yang Sahih, sebuah kumpulan hadis yang mulia yang diakui oleh seluruh para ulama dan banyak jutaan dari manusia, bahwa kitab ini menjadi salah satu penyebab datang hidayah seseorang, menjadi sebab yang memperbaiki kualitas hidup seorang muslim, seorang mukmin. Kita punya usaha. Bagaimana hujah kita di hadapan Allah? Gak mampu beli kitabnya, download punya HP, ada PDF, dan masih banyak lagi dibuat kitab ini. Dan ini semua cuma sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlahir dari sebuah kesulitan, sehingga kita tak bisa menjadikan alasan kesulitan yang kita alami dalam kehidupan ini. Kita dirundung dengan sakit, kita dirundung dengan kehilangan pekerjaan, kita dirundung dengan sedikit atau sempitnya pendapatan kita, sempitnya pelanggan kita, sempitnya dagangan dan jualan kita, kurangnya penghasilan. Itu semua bukan menjadi penghambat untuk kita membuat karya terindah dalam kehidupan kita, menjadi seorang mukmin yang memikirkan sejarah. Dan ini perlu kita tanya sama diri kita, karya apa yang telah saya berikan dalam kehidupan dunia. Dan semua dari kita itu sejatinya sedang berkarya. Semua dari kita itu sejatinya sedang berkarya. Semua dari kita memiliki diary, catatan harian. Meskipun bukan kita yang secara langsung membisnis, bukan. Tapi ada dua malaikat yang senantiasa mengiringi kita dan mencatat semua langkah kita, nafas kita, kalimat kita, dan itu karya kita. Itu karya kita. Itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah jamaah sekalian sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa nufikha fis-sur." Ketika sangka ada itu, fasa'iqa man fis-samawati wa man fil ardh. Maka matilah seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi. Illa masya Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk tidak mati. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk ditiup kedua kalinya sangkakan, fa idza hum qiyamun yanzurun. Maka mereka akhirnya tadi semuanya sudah rata, mati, wafat semuanya. Mereka pun tiba-tiba berdiri dan menunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunggu kehadiran Allah. Kita semua dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah padang mahsyar, padang yang begitu luas. Kita semua dikumpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir mati ketika tiupan trompet. Semua dibangkit. Nabi SAW katakan, "Yuhsyarun nas yaumul qiyamah." Nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan
dikumpulkan di satu tempat, rufan dan uratan ghurlan, dalam kondisi tanpa busana, tanpa alas kaki, dan tidak bersunat. Tidak bersunat. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha merasa heran, ya Rasulullah, ar-rijal wal nisa'u jami'an, laki-laki sama wanita satu tempat ya Rasulullah. Ini benar aja Rasulullah. Laki-laki satu tempat dengan wanita, tanpa busana, tanpa alas kaki, tidak bersunat, tidak berkhidmat, dikumpulkan jadi satu. Yang berba'du ba'dan, mereka akan saling lihat satu dengan yang lain ya Rasulullah. Dipikirnya Aisyah. Maka Rasulullah SAW katakan, ya Aisyah, al-amru yawma idin ashad. Wahai Aisyah, perkara di hari itu lebih besar. Apa yang Tuhan ingat? Apa yang Tuhan ingat? Siapa yang akan mampu melihat satu dengan yang lain? Kondisi saat itu mencekam, wahai Aisyah. Perkara yang lebih besar, lebih berat. Gimana mungkin seorang bisa melihat satu dengan yang lainnya? Dan kita bisa bayangkan jemaah sekalian semoga Allah, bagaimana ketegangan yang terjadi hari itu. Kalau ada gempa saja, di Jogja atau di mana ya, itu gempa beberapa detik gak lama. Itu banyak orang berhamburan. Waktu gempa di Jogja itu waktu pagi, mereka sama ya. Waktu gempa Jogja itu waktu pagi. Ketika orang-orang sedang mandi, itu orang banyak berhamburan tanpa busana, tanpa pikir panjang jemaah. Itu bisa bayangkan. Dan dia tak peduli dengan orang yang melihatnya. Dia tak peduli. Bahkan orang lain yang di sekitar itu mungkin tidak sadar, tak lihat kalau dia itu keluar dari kamar mandi. Bukan kepanikan mereka, mencekamnya kondisi saat itu beberapa detik. Dan kita menunggu kehadiran Allah Akbar. Satu harinya keal bisa dipikir tahun dulu, satu hari seperti 1000 tahun ketika di dunia. Kita semua menunggu di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab." Nanti kita akan dibagikan. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Orang-orang yang senantiasa berbuat dosa akan menyaksikan apa yang sedang terjadi. Lalu mereka mengatakan, "Ya wailatana, ma li hadzal kitab." Sungguh celaka kami. Ini kitab apaan, kata mereka. Ini kitab apaan? Mereka ketika menerima kitab tersebut, mereka kaget. Apaan ini? Yang benar aja ada kitab kayak gini. Mereka kaget. Padahal itu semua karya mereka sendiri. Karya kita. Alhamdulillah. Fayaqul ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara baik yang kecil maupun yang besar kecuali tercatat di sini. Tercatat di sini. Fawajadu ma'amilu hadira. Allah katakan seluruh apa yang mereka perbuat ada di hadapan mereka. Allah persaksikan di hadapan mereka. Allah tunjukkan di hadapan mereka. Wala yaghfiru dzunub. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hamba. Maka Allah sebutkan bagaimana kondisi mereka yang menerima kita ketika ada pemberian kitab kita, rapor kita. Mungkin dulu saja ketika kita masih zamannya sekolah, kita masih anak-anak itu deg-degan untuk menerima rapor itu. Wah, mereka orang mau ekstrem gitu ya, anaknya harus ranking 1 gitu, nggak boleh ada yang rapor merah gitu. Deg-degan ya. Mereka langsung janjikan peringkat 1 dapat PS gitu ya, atau dapat Indo gitu. Wah, deg-degan kita. Akhirnya kita akan menerima catatan amal kita, rapor kita, hasil karya kita selama hidup di dunia, dan penentuannya itu surga dan neraka. Gak ada pilihan lain selain itu. Gak ada kata-kata gak ada. Hanya ada surga dan neraka. Dan itu semua ketetapannya ada dalam kita semua. Kita akan sadar ketika nanti kita mulai menerima kitab kita, menerima hasil cetakan karya kita. Biasanya seseorang itu akan menunggu hasil cetakan karyanya sendiri. Dan kita nanti akan menantikan hal tersebut pada mahsyar. Ketika itu dibagikan jemaah sekalian sebenarnya dengan Allah Subhanahu. Fa'amman dia kita ada di antara kita dan semua Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan yang pertama ini. Orang-orang yang menerima catatan amalnya, menerima kitabnya dengan tangan kanan.
Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dijadikan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Ini sebelum peradilan kita, sebelum nanti kita dihakimi sama Allah. Belum nanti kita diambil pahalanya, diambil pahalanya, bukan diciptakan dosa. Belum manusia datang kepada kita meminta hak mereka, belum peradilan, belum. Baru diberikan kitab. Dan mereka orang yang menerima dengan tangan kanannya, mengambil dari hadapan mereka. Nanti tidak akan bisa sama Allah dan bisa yang berikan. Udah, gak dipersulit sama Allah. Sidang gak lama-lama, gak banyak ditanya sama Allah. Kalau kita bahasa kerja kita itu hanya formalitas pertanyaannya. Allah akan mudahkan kisahnya. Oh yang kalibu ila akhiri mas'ul. Setelah terima kita tersebut, wah, dia akan tersenyum lebar dan akan kembali bersama keluarganya dalam keadaan bahagia. Siapa keluarga di sini? Apakah keluarga yang selama hidup di dunia? Keluarga yang selama ini dia tinggal serumah dengan mereka? Ternyata bukan. Para ahli mufassirin menjelaskan bahwa keluarga yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang sama-sama menerima kita dalam sama-sama menerima kita dengan kan? Itulah keluarga nanti kita di surga. Orang yang masuk dalam surga itulah keluarga kita nanti. Sedangkan yang dahulu mungkin segala dengan kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, anak kita. Dan ternyata mereka semua tidak beramal dengan apa yang ditentukan oleh baginda Muhammad SAW. Mereka akan terpisah dari kita. Mereka akan terpisah dari kita. Yauma yafirru mar'un akhihi, di hari di mana saudara akan lain dari saudaranya, berpaling dari saudaranya, terpisah dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, bahkan dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, bahkan dari sahabat-sahabatnya atau anak-anak mereka. Di kulli yawmin sya'nu, di hari itu perkara urusan mereka berat. Mereka kumpul dengan keluarganya, keluarga baru mereka di surga. Sebenarnya ada orang lain yang ternyata pas pembagian dengan anak kami, dia nggak dapat bagian, sehingga dia berakhir nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, wa amma man utiya kitabahu wara'a, dan mereka yang ketika menerima kitab itu dengan tangan kiri mereka, tapi bukan dari depan, dari belakang. Nerimanya dari belakang jamaah Allah. Menunjukkan bagaimana saking Allah juga mau melihat mereka sampai mau berhadapan. Allah jadikan mereka menerima catatan amal mereka. Dan ini dipersulit jauh. Beda kita terima dari depan dan terima dari belakang. Baru mengambil karyanya saja sudah dipersulit. Allah firmankan pada selanjutnya. Fasawfa yad'u. Mereka akan berdiam, celaka saya. Karena ini sudah jadi tanda bahwa Isa dan perjalanan setelah mereka di negeri Badar Mahsyar menuju surga Allah akan sulit. Dan kemungkinan besar mereka mampir dulu. Atau bahkan Allah dilakukan. Wayasla sa'ira, dan mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Inna Allah dahulu di dunia mereka berbahagia. Mereka mengira bahwa kehidupan mereka hanya untuk senang-senang. Mereka tidak peduli dengan urusan akhirat mereka. Di dunia mereka hanya berbahagia dengan keluarganya, menikmati nikmat yang Allah berikan sama mereka. Namun mereka tidak menunaikan kewajiban mereka sebagai seorang hamba. Berbahagia di dunia, hidupnya enak, bebas tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala. Bala inna rabbakum kana bihi basira. Mereka mengira bahwa Allah akan perhatikan mereka. Jawab, bala. Tidak sama sekali. Inna bukan bihi basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka senantiasa perhatian. Maka karya kita akan menerima catatan amal tersebut sebagai karya kita. Maka kita semua
berani karya apa yang akan kita buat dalam hidup ini. Hendaknya kita berpikir bagaimana kita akan menerima karya kita di hari pengadilan di dalam mahsyar. Maka untuk menjadi orang yang terhebat, melahirkan karya terhebat, kita butuh contoh dari yang terhebat. Baginda Nabi Muhammad SAW dan apa yang mewarisi Nabi SAW di antara Al-Imam Nawawi yang kitabnya berada di peringkat kedua dunia setelah Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai surat cinta Allah kepada hamba-hambanya. Mereka diwaskan sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya karena berpikir mau membahas tafsir Al-Quran, namun kiranya sudah terlalu banyak majlis anak di kampung ini yang belajar yang berkaitan dengan kita ini. Subhanallah, adalah sebuah karya yang agung, sebuah karya yang sangat fenomenal yang ditulis oleh seorang ulama yang juga fenomenal sebagaimana disebutkan beliau sampai mendapatkan gelar Muhyiddin, menghidup agama seolah-olah agama itu mati suri juga, seolah-olah agama cahaya dari agama ini sudah redup di zaman tersebut. Kemudian muncullah beliau rahimahullah menghidupkan kembali, mengobatkan kembali api agama ini sehingga menjadi agama yang terang benderang menerangi manusia di atas hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau rahimahullah sebagai ulama yang hebat, sebagai ulama yang memiliki kapabilitas yang sangat tinggi, yang insyaallah sudah diizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nanti kita masuk pembahasan kitab ini, kita pada pertemuan berikutnya akan sedikit belajar tentang biografi beliau yang kemudian baru lanjut kepada mukadimah beliau sebagai adab kita kepada kitab beliau rahimahullah, kitab Riyadhus Shalihin. Barakallahu fiikum wa nasallallahu alaihi wa sallam. Inilah penjelasan atau sedikit nasihat sebagai mukadimah, sebagai permulaan pembukaan kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin insyaallah kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya. Karena banyak sekali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang selalu terhenti di tengah-tengah gitu ya, terhenti di tengah pembelajaran yang tidak sampai selesai. Karena Masya Allah ini kitab lumayan tebal, lumayan banyak hadis yang dimuat di dalamnya. Namun semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, dan kalaupun takdir Allah masyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, habis umur kita, kontrak kita di dunia ini, sedangkan kita belum pernah selesai mempelajari kitab ini, setidaknya kita punya hujah bahwa kita sudah memulai berusaha mempelajari kitab tersebut, meskipun mungkin belum selesai, meskipun belum hafal nantinya. Namun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mencoba untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan mempelajari apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, diwariskan kepada para tabi'in, para tabi'in, masyaallah, diwariskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Demikian kira bisa sampaikan kesempatan siang hari ini. Berhubungan maaf yang berada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.